Virus COVID-19 ini sungguh berbahaya, menjangkit semua kalangan usia, tidak hanya mereka yang rentan dan tua, tapi juga mereka yang muda, bahkan balita. Mereka yang positif harus menjalani isolasi, dipisahkan dari orang terkasih dan yang ada di sekitarnya. Positif COVID-19 berarti siap mendapat stigma negatif jadi penyintas COVID-19. Itu aib atau anugerah. Hari ini di sebelah mata kita akan berbincang dengan seorang pemuda yang pernah melewati masa-masa sulit dan sendiri di dalam kehidupannya berhadapan dengan virus COVID-19. Kini ia bangkit untuk mulai kembali menata kehidupannya. Langsung saja kita berbincang dengan dia, Saudara Andreas Dwi Martanto. Sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Oke, selamat pagi Mas Andreas. Pagi Mas Mario. Baik. Ini saya manggilnya Mas Bro atau supaya pemudanya kelihatan. Undang Bro. Iya Mas Bro. Nah, Mas Andreas, ini kan sudah di Surabaya ya, betul? Betul. Sudah mulai kerja kah? Belum, karena rencananya Senin. Terus saya ngobrol sama HRD, ternyata kondisinya masih diberikan 1 minggu untuk isolasi mandiri juga di rumah. Karena menjagai katanya, ya sudah ikut protokol yang ada aja. Oke. Nah, boleh enggak diceritakan perasaannya setelah menjalani 6 minggu, kurang lebih 5-6 minggu tuh ya? Iya, betul. Minggu isolasi, bahkan ini ditambah seminggu lagi untuk masa isolasi sebelum siap untuk masuk kerja. Apa yang dirasakan, Mas? Banyak sih. Yang terutama sih apa ya? Was-was, bukan was-was ya. Takut untuk apa ya? Istilahnya apa ya? Menularkan atau asumsi orang ya kayak gitulah. Cuma secara medis katanya sih oke, cuma protokol kesehatan aja yang perlu dijaga. Itu aja sih. Oh, oke. Setelah pasca sakit dan carrier ya. Iya. Nah, bolehkah kepada kami diceritakan awal mula sampai akhirnya Mas Andreas dinyatakan positif COVID-19, dari tanda-tanda, gejala, dan lain sebagainya, supaya memberikan gambaran bahwa penderita COVID-19 itu seperti apa sih dari awal mula sampai akhirnya dinyatakan positif? Iya, awal saya ngalami sakit di perut. Sakit di perut itu bukan COVID ya. Sudah saya bawa ke dokter dan dokter sudah kasih obat, rawat jalan ya sudah saya masuk kerja lagi. Tapi seminggu berlalu itu kondisinya semakin lemes setelah saya bekerja di luar dan lain-lain itu ya. Tapi kondisinya semakin lemes dan menambah parahnya ketika hari itu di kantor tiba-tiba itu ada sesaknya gitu ya. Saya sudah mulai khawatir, ini kayaknya saya butuh oksigen nih, sesaknya kayak nggak sesak biasa. Padahal saya ini istilahnya nggak ada asma, nggak ada riwayat untuk sesak nafas dan lain-lain. Tapi waktu itu kok tiba-tiba rasanya kayak orang yang sesak terus butuh oksigen gitu. Saya sudah ngomong komunikasi sama orang rumah, ini harusnya kayak gimana gitu. Dan ditambah lagi itu rasanya lemes sama kalau orang Jawa bilang katanya gergesi gitu atau meriang lah bahasa Jawanya. Itu disertai itu. Jadi saya mulai curiga aja sih. Terus di rumah kita ngobrol, akhirnya ke dokter lagi. Tapi sebelum ke dokter sambil nunggu antrian itu, kita sudah berpikir, jangan-jangan kalau pandemi kayak gini, ini bisa ke arah COVID nih gitu kan. Ya wes lah, kita putuskan untuk ke lab yang ada di Surabaya untuk tes rapid pertama. Kemudian ada satu lab yang kita ke situ, terus kita rapid, hasilnya negatif. Kemudian ada yang bilang lagi, kalau rapid test negatif itu belum tentu dinyatakan kamu bebas dari COVID gitu. Coba kalau mungkin kamu nggak swab,
bisa tes torak. Torak itu paru-paru gitu ya. Hmm. Jadi waktu itu saya tes torak juga di lab yang berbeda supaya hasilnya lebih meyakinkan. Jadi saya tes torak, tapi saya tidak bisa baca. Tapi saya bawa hasilnya itu untuk dibicarakan ke dokter yang akan saya kunjungi. Setelah sampai di dokter dan saya masuk, saya langsung kasihkan itu. Terus dia bilang, oh ini ada gejala bronkitis gitu katanya. Tapi sebentar, saya lihat dulu, ini kayak ada serabut-serabut. Saya memprediksi ini sampai pasti sesek ke depan, 2-3 hari itu pasti butuh oksigen yang lebih. Saya akan rujuk sampean ke rumah sakit kalau sampean mau gitu katanya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Bisa beli oksigen yang tersedia di apotek-apotek itu. Terus kemudian dia bilang, tapi yang paling kita curigai adalah kalau karena ini pandemi, ini bisa mengarah ke COVID. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa sekalian saya buatkan rujukan ini ke rumah sakit gitu. Ya wes akhirnya ketika kita dapat apa istilahnya ngomongan kayak gitu, saya isolasi mandiri di rumah gitu. Nah selama isolasi mandiri di rumah itu yang dekat yang ngurusi makanan dan segala macam di rumah itu mama di Surabaya. Jadi 2 hari isolasi mandiri di rumah itu semakin sesek, semakin tidak bisa bernafas. Walaupun saya sudah beli oksigen kecil itu di apotek, nggak mumpuni istilahnya. Akhirnya malam, Kamis malam, ya Kamis malam itu pergi ke Kediri akhirnya. Dari Surabaya langsung ke Kediri ke Rumah Sakit Gambiran. Setelah malam, kemudian sempat dirawat inap di ICU, paginya di swab. Dan akhirnya dari swab itu dinyatakan positif. Jam 11 paginya, Jumat itu berarti. Itu berapa lama tuh Mas? Dari mulai pertama ngregesi sampai akhirnya masuk ke Gambiran, jangka waktunya berapa hari? 1 minggu lebih lah, hampir 2 1 minggu. minggu lebih ya? Iya. Sempat berapa kali rapid test? 1 kali sih. Sekali ya? Iya. Sekali dan hasilnya negatif. Non reaktif, lalu kemudian dirujuk untuk foto toraks dan akhirnya ke Gambiran, masuk ICU dan dinyatakan positif. COVID itu ya. Iya. Oke. Tentu perasaannya campur aduk ya. Betul sekali. Tapi pertanyaannya adalah perasaannya sebagai seorang penyintas atau survivor, pejuang dari COVID-19 itu seperti apa? Pergumulan apa yang dirasakan saat masa-masa karantina sampai bahkan kemudian dinyatakan negatif dari COVID, kembali ke rumah untuk menjalani isolasi mandiri pasca dinyatakan negatif. Pergumulan apa yang dirasakan sepanjang itu, Mas? Oke. Saya bukan belajar, tapi mulai mulai dari Surabaya gitu. Kalau dulu mungkin orang berbicara COVID atau di TV-TV beritanya tentang banyak COVID. Sebagai anak muda yang merasa sehat gitu ya, saya ngomong gampang lah COVID itu, ngenteng deh istilahnya orangnya. Jadi ada beberapa orang juga temen nggak percaya COVID itu dibesar-besarkan gitu. Jadi itu yang pertama yang saya ingat tentang COVID gitu. Tapi kemudian setelah beberapa hal yang saya alami dan akhirnya kena juga, dan sampai kalau saya boleh cerita, pertama kali sesek dan nyerang paru itu dikasih oksigen di rumah sakit, tambahan oksigen yang tabung besar atau yang oksigen punya di rumah sakit itu rasanya masih kurang, untuk bernafas aja susah. Kayak kalau keran itu airnya dibuka dikit-dikit gitu, bahkan tetes-tetes aja gitu, nggak bisa bernafas benar gitu. Dan di 3 hari setelah saya dinyatakan COVID itu, saya nggak bisa tidur karena untuk nafas aja itu sulit, apalagi dibantu oksigen itu saya mikir sulit. Ada satu kejadian yang di rumah sakit itu, ketika 1 hari saya sudah sesak nafas itu, sudah dikasih oksigen, terus saya pengen pipis nih. Jadi setelah pindah di kamar isolasi itu, saya pengen pipis. Dan kamar mandinya itu kan di dalam, satu ruangan saya 3 orang. Nah, kamar mandinya itu pas di depan istilahnya ranjang saya gitu. Ya tinggal jalan beberapa langkah gitu. Saya mikir, saya kuat, saya pemuda, COVID bisa lah diatasi gitu. Saya copot nih
oksigen saya jalan di kamar mandi. Tapi setelah di dalam kamar mandi, tiba-tiba nafas ini kayak di stop, kayak keran air itu sudah ditutup gitu. Jadi megap-megap istilahnya, apa ya megap-megap? Sulit bernafas di dalamnya itu. Terus kemudian saya cepat-cepat lari ke kasur lagi untuk nyari oksigen saya itu. Setelah dapat oksigen itu rasanya seseknya bukan main, sampai 10 menitan atau 15 menitan baru agak lancar dan nafasnya masih sengah-sengah juga gitu. Jadi saya berpikir dari situ bahaya juga gitu. Terus kemudian susternya datang melihat kondisi itu, dia ngomong, mulai sekarang kalau Mas Andreas nggak boleh turun dari kasur gitu kan. Karena semakin Mas Andreas bergerak, semakin Mas Andreas akan mengalami sesek yang luar biasa gitu kan. Dan benar, dibuat untuk miring, dibuat untuk dari tidur ke berdiri aja, sesak nafasnya bukan main gitu. Itu hal yang saya alami. Jadi benar-benar pernafasan itu enggak istilahnya apa ya, enggak bisa jalan sesuai dengan norma. Dan dari situ 3 hari itu saya bergumul gitu ya, Tuhan, kalaupun nafas ini yang Tuhan kasih ini diberhentikan dan saya harus diambil, saya ikhlas gitu. Saya siap kapanpun Tuhan izinkan. Sampai saya berpikiran seperti itu karena begitu sulitnya masa itu dilalui 3 hari itu. Nggak ada orang yang bisa saya ajak sharing tentang COVID, nggak ada obatnya yang bisa mengobati COVID. Dan di situ saya belajar untuk ya wes berserah. Apa yang Tuhan mau, yang berusaha saya kerjakan ya saya kerjakan. Tapi benar teman-teman atau Mas Bro, jadi COVID ini benar-benar ada dan istilahnya apa ya? Sakitnya luar biasa. Ada orang yang OTG, tapi kalau benar-benar merasakan sakitnya COVID ini, ya istilahnya apa ya, saya berkata jangan sampai lah setiap orang alami ini. Jaga kesehatan dan protokol. Terus kemudian perasaannya sebagai istilahnya apa ya, mantan pengidap COVID tahu enggak ya? Penyitas. Jadi lebih pada penyitas cocok ya. penyitas, pejuang. Penyitas, oke. Jadi rasanya itu 20 hari saya di rumah sakit dan itu enggak enak teman-teman. Jadi enggak bisa istilahnya melihat dunia luar, enggak bisa menghirup udara segar dan istilahnya apa ya, enggak jelas kapan ini selesai gitu. Kapan ini istilahnya sembuh karena yang bisa menyembuhkan itu ya diri sendiri, imun. Karena obat pun enggak ada yang bisa menjamin kalau engkau minum obat ini engkau sembuh dari COVID. Enggak ada. Jadi ya kita setiap hari berjuang supaya imun itu bagus dan kesehatan itu semakin terus meningkat gitu. Sampai akhirnya 20 hari setelah masa karantina itu dokter menyatakan di satu ruangan itu 7 orang boleh pulang termasuk saya. Saya puji Tuhan gitu. Ya, itulah apa ya istilahnya, sedikit pengalaman yang saya boleh istilahnya alami dan terutama kalau perasaannya di luar itu ya seperti itu tadi loh. Kalau ketemu orang nanti jangan-jangan saya masih punya sakit nih, punya COVID, nanti nulari orang enggak gitu. Walaupun mungkin merasa sembuh gitu ya. Takutnya di situ sih. Ya, menarik mendengar apa yang digumulkan dan dirasakan oleh seorang Andreas sebagai penyintas COVID-19. Saya penasaran untuk melihat cara pandang Mas Andreas. Artinya pertanyaannya begini Mas, menderita COVID-19 itu aib atau ada hal yang bisa dilihat mungkin sebagai anugerah kah atau sebagai berkat? Bagi Mas Andreas bagaimana? Okay. Kenapa saya katakan aib? Karena kan begitu orang kena positif COVID-19 seolah ya seperti penyakit menular lainnya HIV/AIDS, orang langsung melihat dengan stigma negatif. Itu yang saya katakan aib. Apakah bagi Mas Andreas bisa dilihat sebagai aib atau kemudian ada cara pandang baru yang bisa dibagikan? Oke, terima kasih. Jadi menarik sebenarnya. Menariknya karena setelah dari awal yang biasa, yang keadaan yang sehat, tiba-tiba mengalami COVID dan berjuang akhirnya dinyatakan sembuh. Menarik ketika kita boleh kembali lagi ke masyarakat gitu. Bahkan sebelum kembali ke masyarakat lebih menarik lagi gitu.
Jadi terutama orang-orang yang kalau saya tinggal di kampung, apalagi di gang, itu kelihatan sekali gitu ya. Jadi satu pengalaman gitu. Saya duduk di ini setelah setelah selesai dari ini ya, setelah selesai dari pengobatan dan dinyatakan sembuh dari rumah sakit. Saya duduk di depan rumah untuk berjemur. Ada anak kecil dan orang tuanya. Itu dari jauh. Tapi saya sudah dengar dia bilang, awas hati-hati. Ada Mas Andreas. Pakai maskernya dan jangan deket-deket, cepet lari nanti ya, ngomong gila gitu. Saya dengar dari jauh, saya bilang, wih gila sampai segininya ya gitu. Bahkan orang pun tidak berani melihat ketika jalan, bahkan tidak berani jalan ketika dia sudah keluar rumah, mau jalan melewati rumah saya, ada yang muter sampai ke jalan depan besar, baru masuk gang lagi. Jadi gang saya itu tembus ke timur sama ke barat gitu. Itu ada yang seperti itu. Jadi kalau saya menggambarkan waktu itu, saya ingat satu, istilahnya cerita di Alkitab ketika orang kena penyakit kusta dan dia jalan, dan dia ketika ketemu orang dia harus bilang najis, najis, najis gitu. Mungkin saya bisa merasakan waktu itu seperti apa gitu ya. Apakah saya harus berkata najis, najis, najis dulu ketika saya berhadapan dengan orang gitu ya. Tapi menarik. Tapi itu mungkin pandangan orang dengan penyakit kusta, bukan penyakit kusta, penyakit COVID. Jadi istilahnya mereka setakut itu gitu. Kalau pandangan saya secara pribadi, banyak hal yang saya syukuri justru karena sakit ini istilahnya apa ya, anugerah gitu loh. Orang boleh punya kemampuan, orang boleh punya kekuatan, orang boleh punya istilahnya apa ya, power yang bagus dan banyak hal, kekayaan yang melimpah. Tapi ketika COVID nggak mengenal kaya miskin, nggak kenal kamu istilahnya pintar atau enggak, nggak ada obatnya dan sama-sama mengalami gitu. Dan saya mikir ya termasuk anugerah gitu loh kalau saya ngalami ini, bahkan sampai 20 hari di rumah sakit dan gak gampang untuk sampai survive sembuh itu. Justru banyak hal saya merenungkan bahwa iya ternyata sebatas ini loh manusia gitu. Kamu gak akan bisa menentukan ketika kamu punya uang lebih, kamu punya kepintaran lebih, kamu pengen sembuh, gak akan bisa. Balik lagi ke Tuhan yang menciptakan kamu dan punya kesehatanmu, ya itu Tuhan gitu. Jadi ya berserah dan berusaha. Selebihnya ya serahkan kepada Tuhan gitu. Jadi anugerah juga ngalami ini sih. Ya, tapi untuk sampai titik melihat bahwa menderita COVID-19 sebagai anugerah itu juga bukan perjalanan yang mudah tentu ya. Nggak mudah bener. Harus ya, melawan, menyangkal diri istilahnya. Harus istilahnya apa ya, berjuang juga. Jadi ya nggak mudah, nggak akan bisa melaluinya dengan waktu yang singkat gitu. Dan selama menjalani masa-masa sulit ini kan ditambah dengan sebuah pengalaman kedukaan. Mas Andreas kehilangan ibunda terkasih di tengah masa perawatan. Bagaimana Mas Andreas lalu menghayati dan melihat karya dan kehendak Tuhan melalui peristiwa demi peristiwa tersebut, dari mulai Mas Andreas masuk ke Gambiran, lalu kemudian ibunda juga akhirnya meninggal, sampai akhirnya membuat peristiwa demi peristiwa itu membuat Mas Andreas kuat, tetap percaya, dan berpengharapan pada Tuhan. Bagaimana Mas Andreas melihat peristiwa demi peristiwa itu, secara khusus peristiwa duka yang dialami? Awalnya saya sangat istilahnya apa ya, bersalah dan terpukul gitu ya. Karena kalau di track istilahnya, di telaah secara langsung, ibu kena gara-gara saya juga. Karena ketika saya isolasi di rumah, ibu yang ngurus selama 2 hari itu. Tapi ada istilahnya apa ya, ada hal yang saya nggak akan bisa batasi atau lakukan gitu. Karena kalau Tuhan sudah menentukan, ya sudah gitu. Tapi saya bersyukur, saya dikaruniai seorang ibu yang terbuka. Jadi dia pernah ngomong ke saya, anggapan saya ini bukan seorang ibu, anggapan saya ini seorang sahabatmu. Ketika kamu butuh sesuatu, butuh seseorang, butuh teman, saya ini bisa jadi temanmu, bisa jadi sahabatmu, bisa jadi mamamu juga gitu. Saya bersyukur, bahkan ketika jauh sebelum hal ini terjadi, saya
beberapa kali sudah ngomong tentang masa depan. Salah satunya ketika saya pulang dari Surabaya waktu itu, malam, ketika saya sampai itu jam 9, jam 10-an, saya pasti baru sampai di rumah Kediri, saya pasti ngobrol sama mama sampai malam atau pagi hari gitu, baru tidur. Nah, salah satu obrolan kami itu adalah satu kali, saya manggilnya Mes ya, Memes. Satu kali Mes, ketika saya akan datang dari Surabaya ke Kediri, saya akan menemukan rumah ini kosong. Mama nggak ada di tempat ini, mama nggak ada lagi di sini, tapi mama bersama Tuhan. Saya nggak akan bisa bayangkan itu. Saya bilang gitu. Ya, mama cuma bilang, kenapa kamu harus takut gitu. Kematian itu pasti gitu. Dan bahkan kalaupun kamu pulang, rumah ini juga sudah lengkap tersedia gitu loh. Jadi ya pakailah, nggak usah takut untuk nggak pulang gitu. Karena ini rumahmu, bagaimanapun kamu harus tetap pulang gitu. Dan awal kehilangan mama itu, saya padahal sudah bisa memprediksi awalnya gitu kan. Saya sudah terbuka sama mama. Kan ketika hari H pun mama dipanggil Tuhan, ada hal yang begitu sakit banget, begitu istilahnya nggak terima gitu ya. Bahkan ada hal yang merasa saya ini bersalah gitu. Banyak hal. Tapi satu hal yang saya ingat lagi yaitu tadi, ketika engkau kena COVID ini dan ketika Tuhan tentukan kondisimu A, B, C, D dan seterusnya, kamu bisa apa? Jadi ya itu tadi, Tuhan yang menentukan. Jadi kita nggak akan bisa berusaha. Kita berusaha sebaiknya, tapi sekali lagi Tuhan yang menentukan. Jadi mau gimana pun percaya aja sama Tuhan. Dia nggak akan pernah salah menentukan hidupmu. Dia nggak akan pernah salah ngukur seberapa kekuatanmu. Tinggal kamu mau nggak ambil bagianmu di dalam dia. Itu aja sih. Itu Dan aja yang saya dapatkan. mungkin momen yang paling mendukakan adalah ketika melihat ibunda meninggal di sebelahan dengan Mas Andreas kala itu ya. Iya betul. Jadi bersyukurnya banyak. Jadi mulai ceritanya itu mulai bulan 3 Maret yang lalu. Jadi tidak pernah seumur hidup mama itu lama di Surabaya. Jadi satu momen ketika mama di Surabaya, saya sudah punya feeling. Jangan-jangan mama yang terakhir nih di Surabaya. Kok dengar istilahnya, kok tumben Kemarin ya. dia lama di sini. Ya, dia lama di sini. Kenapa gitu? Nah, ternyata ya itu tadi sampai Juli saya kena, akhirnya 1 minggu saya dirawat di rumah sakit, mama kena. Di awal kena itu dia masih isolasi mandiri dan saya nggak tahu kondisinya karena saya sendiri juga berjuang. Kemudian ada info dari rumah sakit, saya request boleh nggak Bu, saya minta kalau mama kena bisa satu kamar karena saya waktu itu sudah bisa jalan dan sudah mulai bisa beraktivitas walaupun sedikit, nggak pakai oksigen dan boleh. Akhirnya kita jadi satu kamar itu. Jadi mama masuk hari Senin, kemudian jadi satu kamar sama saya hari Selasa. Nah, Selasa sampai Sabtu inilah saya boleh berdampingan dengan mama. Jadi bersyukur kalau istilahnya mama nggak tiba-tiba, tapi Tuhan itu baik. Dikasih waktu Maret sampai Juli saya bisa merasakan kebersamaan dengan mama dan tidur bersama waktu itu sampai bulan-bulan itu dilalui. Kemudian ditambah lagi ketika dia sakit, saya masih bisa istilahnya ya, menjalankan tugas saya sebagai anak untuk merawat dia. Bahkan ada satu momen nih Mas Bro, ketika saya merawat dia itu dikasih oksigen, dia nggak bisa ngomong kan. Ngomong aja susah gitu. Tapi ketika saya merawat itu, ketika saya habis istilahnya nyuapin gitu, tiba dia ngomong sama saya, jawil tangan saya gini, terus dia ngomong gini, itu satu hal yang istilahnya apa ya, hal yang tak terduga dan satu hal istilahnya ya saya belajar yang memberikan yang terbaik. Saya kalau mengartikan itu, kamu sudah bukan yang terbaik gitu. Jadi istilahnya saya juga merasa bahwa saya dihiburkan karena momen itu. Ketika akhirnya Sabtu Memes dipanggil Tuhan pun saya merasa itu kenangan yang indah juga ketika bersama mama di rumah sakit itu dari Selasa sampai Sabtu. Ya, terima kasih untuk inspirasi dari kisah ini Mas Andreas. Salah satu sumber kekuatan, pengharapan dan penghiburan kita kan sebenarnya adalah ketika kita merasakan dikasihi.
Dan kasih Tuhan itu kan menjadi sumber kehidupan kita. Iya. Bagaimana Mas Andreas selalu merasakan bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu mengasihi Mas Andreas di tengah situasi yang sulit, yang memang harusnya membuat seseorang bisa putus asa, bisa kemudian kehilangan harapan, kehilangan kekuatan. Tapi kenyataannya sampai hari ini Mas Andreas melanjutkan kehidupan. Bagaimana kasih Tuhan itu dirasakan di tengah situasi yang sulit? Iya, saya merasakannya sendiri. Jadi istilahnya Tuhan sebenarnya enggak pernah meninggalkan kita. Tinggal kalau saya pribadi menilainya tinggal kita mau nggak membuka diri, tinggal kita mau nggak peka melihat apa yang Tuhan boleh sediakan, Tuhan yang boleh berikan. Mungkin ada masa-masa di mana kita merasa menggerutu gitu ketika kita kena COVID, ketika mama nggak ada, ketika kondisi itu memperburuk dan dibawa ketika itu pulang ke rumah dan tetangga dan saudara itu ada beberapa yang seperti itu gitu. Ada hal yang nggak terima Tuhan, kondisinya jadi semakin parah gitu. Tapi kalau kita memaknainya lebih dalam gitu ya, ternyata Tuhan itu juga nggak meninggalkan seperti apa yang kita bayangkan gitu. Contoh aja waktu itu ketika intinya ketika mama pergi dipanggil Tuhan dan kondisinya seperti itu, saya berdoa sama Tuhan juga. Tuhan terserah apa yang Tuhan mau berikan. Tapi satu, jangan pernah tinggalkan Andrea sendiri. Karena kalau di dunia Andrea sudah tidak punya mama papa nih. Jadi tinggal saudara aja. Jadi ya Tuhan, saya berserah hidup ke depan seperti apa ya saya ikut gitu. Ikut Tuhan aja kayak gimana. Walaupun sakit, walaupun apa, saya sadar saya tidak punya apa-apa di dunia ini gitu. Dan bersyukurnya saya boleh melihat dengan sudut pandang beda, Mas. Contohnya ini, mungkin ada beberapa orang yang istilahnya nggak mau tahu dan nggak mau deket-deket sama saya gitu. Tapi di balik itu ada orang-orang yang jauh lebih bisa memberikan dampak yang positif buat saya. Contohnya itu kalau di RT saya itu Pak RT dan keluarga itu luar biasa gitu. Setiap hari ketika saya mengalami masa transisi dari pulang ke rumah sakit dan sampai ke rumah itu, setiap hari dia ngirimi makanan, gitu, tanya kabar. Bahkan dia yang memotivasi, enggak apa-apa, enggak usah perhatikan orang-orang. Kalau pagi berjemur di sini, nanti kalau ada apa-apa tak bilangannya orang-orang gitu. Itu buat saya hal yang positif banget. Dimana ketika orang-orang mulai mengucilkan istilahnya dalam tanda kutip, mulai menjauhi saya, ternyata ada orang juga yang memperhatikan saya. Jadi itu hal yang istilahnya apa ya, Tuhan kasih juga ketika saya istilahnya bergumul dalam doa saya, bergumul di dalam kesesakan saya, Tuhan beri penghiburan itu. Jadi ada saudara-saudara yang perhatikan, jadi kalau malam itu kita video callan gitu, dari keluarga satu, keluarga yang lain, keluarga satu, keluarga. Itu menjadi penghiburan yang luar biasa. Harusnya saya merasa sendiri, merasa terpukul, itu dihiburkan. Itu boleh menjalani hari-hari seperti itu sampai beberapa 2 minggu, hampir 2 minggu. Jadi setiap malam itu boleh bergilir gitu Mas. Jadi video callan dengan keluarga A, dari saudara A, saudara B, teman A, teman B itu menjadi penghiburan. Dan saya melihat saya berikan keadaan ini bukan semata-mata saya pengen kamu untuk patah atau untuk bersedih saja. Tapi saya berikan kekuatan. Saya berikan hal yang terbaik. Tinggal ya itu tadi, tinggal kita mau cikapinya seperti apa, melihatnya seperti apa, itu aja sih. Ya, itu kan pengalaman yang sangat berharga dan saya pun berharap bahwa ketika Mas Andreas akhirnya melalui pengalaman ini dan merasakan bagaimana Tuhan hadir, berkarya, menyatakan kasih-Nya, bahkan melalui orang-orang di sekitar Mas Andreas, tentu ini pun menjadi sebuah tugas panggilan yang harus kita hayati bersama untuk menjadi sahabat bagi mereka yang sedang bergumul juga dengan masalah yang sama ataupun masalah-masalah lainnya. Ya, betul. Mas Andreas sudah di Surabaya dan beberapa hari ke depan akan mulai menjalani hidup sosial.
isolasi kan mau tidak mau membuat kita merasa seolah kita lepas, putus dari relasi sosial kita secara langsung. Dan itu mempengaruhi mental kita nih. Ya toh? Nah, bagaimana Mas Andreas selalu menyiapkan mental supaya siap bahwa Mas Andreas sembuh dan siap untuk bersosialisasi seperti sedia kala berani untuk ketemu dengan orang-orang. Walaupun tadi Jadi ada kalau dulu pernyataan kan orang-orang yang nggak berani ketemu Mas Andreas. Ya toh? nggak Nah, berani sekarang Mas. dari sisinya Mas Andreas sendiri, apakah ada keraguan untuk bertemu? Tadi sudah dikatakan was-was membawa virus, dan bagaimana Mas Andreas menyiapkan mental Mas Andreas sendiri untuk siap masuk ke dunia sosialisasi lagi? Ya, sedikit pengalaman yang saya alami juga. Orang itu ketika istilahnya apa ya, comfort, nyaman ketika ngobrol atau bertemu kembali itu dengan protokol Mas. Jadi istilahnya jaga jarak, saya pakai masker dan face shield. Jadi saya harus melakukan itu dengan istilahnya apa ya, Ketat. dengan ketat. Jadi saya harus lakukan itu supaya orang nyaman juga. Kalau orang nyaman, dia akan percaya saya itu dengan waktu. Jadi ketika saya melakukan itu dengan disiplin dan orang melihat bahwa saya sudah tidak ada keluhan lagi dan tidak ada istilahnya terjangkit COVID, orang itu mulai percaya dan akhirnya bisa bersosialisasi lagi. Jadi ya tinggal ngubah cara pandang kita. Tapi bersyukurnya saya sudah dibekali itu di rumah sakit. Jadi ketika saya pulang dia ada beberapa suster ngomong, Mas nanti kalau pulang jangan takut kalau orang-orang itu sudah mulai menjauhi. Orang-orang mulai mengucilkan, bahkan orang-orang yang dekat itu nggak mau dekat lagi. Siapkan mentalnya ya Mas. Karena itu akan menjadi new normalnya sampai-sampainya kena ini gitu. Ya itu yang disebut new normal sebenarnya. Jadi ya oke lah. Jadi kata-kata itu simple waktu itu. Tapi ketika kembali di dunia sosial ternyata berat juga gitu. Jadi ya enggak apa-apa, menyesuaikan dengan apa yang ada supaya tujuan atau cita-cita kita juga tercapai, bisa kembali lagi bersosialisasi dengan baik. Gak apa-apa sih. Termasuk ketika Mas Andreas berani menjadi narasumber di sebelah mata ini pun adalah sebuah keberanian yang luar biasa. Ya, saya pertama sih itu. Aib menjadi sebuah, mengubah cara pandang masyarakat bahwa COVID itu aib menjadi sebuah anugerah yang sebenarnya bisa menjadi sebuah kesaksian. Ya. Betul. Nah, satu hal yang bisa direfleksikan dan disyukuri selama melewati lembah kekelaman. Poin refleksi apa yang mau direfleksikan oleh Mas Andreas sesudah melewati lembah kekelaman? Yang pertama, ketika awal-awal, jangan meremehkan segala sesuatu, teman-teman. Jadi, kerjakanlah segala sesuatu dengan maksimal, termasuk waktu-waktumu. Karena satu, waktu itu nggak akan bisa diulang. Jadi ketika engkau sehat hari ini, apa yang bisa kamu kerjakan dengan maksimal, ya berusaha kerjakanlah gitu. Termasuk momen-momen bersama keluarga itu nggak akan bisa terulang. Jadi apa yang belum, kerjakanlah. Kemudian protokol kesehatan itu juga sangat penting ternyata. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, kalau engkau masih meremehkan COVID itu ada apa enggak, jangan salah. Jadi benar-benar jaga dirimu dengan masker, dengan cuci tangan, jaga kebersihan, jaga jarak, itu penting juga hari ini. Jadi kemudian tidak ada sesuatu yang super power di dunia ini. Siapapun kaya, miskin, pinter atau enggak, tetap ketika engkau kena COVID ya sakit juga. Gak ada obat yang menyembuhkan sampai hari ini. Jadi intinya berserahlah penuh dengan Tuhan. Dan dekatlah dengan Tuhan, itu gak ada ruginya. Bahkan ketika engkau ada di dalam lembah kekelaman, engkau akan bisa melaluinya dengan sudut pandang yang berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Jadi ya tetap semangat, terutama satu hal, jangan tinggalkan relasimu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Walaupun istilahnya setelah pasca saya kena COVID, ternyata orang-orang yang saya anggap sepele atau enteng, itu ternyata orang-orang yang perhatiannya bisa lebih gitu. Jadi jangan anggap teman dekatmu yang temanmu atau saudara dekatmu, saudaramu yang hebat.
Tapi enggak, ternyata orang-orang yang gampangan, orang-orang yang receh ini istilahnya, tambah punya kasih yang besar gitu. Jadi jangan sepelekan apa yang engkau lihat, karena Tuhan nggak tahu mau bekerja lewat mana nih. Jadi intinya hidup harus sesuai dengan maksimal. Tuhan yang mau. Ya. Nah, tadi ada kalimat bagi yang meremehkan. Ini saya juga kadang suka jengkel ketika melihat ada orang yang masih berpikir COVID ini konspirasi lah, lalu kemudian meremehkan, nggak pakai masker lah, nggak mengikuti himbauan atau aturan protokol kesehatan lah. Mas, udah ngomong kayak pesen orang-orang yang semacam ini supaya nggak main-main gitu loh. COVID ini ada real bahwa nek iso pesen ini sih pedes sekalian mas. Pesan apa yang bisa disampaikan oleh Mas Andreas bagi mereka yang meremehkan? Jadi ketika engkau meremehkan hal ini, ingatlah Tuhan sudah dekat di hadapan. Ketika engkau dipanggil sewaktu-waktu, engkau siap enggak? Nah, itu aja sih pesannya. Jadi COVID ini bisa membawamu kemana-mana. Tinggal kamu siap enggak gitu. Ya, bagi mereka yang meremehkan ya monggo, kalau sudah siap mati ya monggo begitu ya. Oke, nah terakhir Mas Andreas, pesan apa yang bisa disampaikan untuk gereja, baik secara individual, komunal, maupun institusional terkait bagaimana gereja kita boleh hadir, memberikan jawaban, memberikan kekuatan, pengharapan, menjadi saluran kasih Tuhan bagi umat maupun masyarakat yang bergumul di tengah pandemi ini. Pesan apa yang bisa disampaikan? Satu hal yang saya rasakan dan alami juga ketika seorang seperti saya yang mempunyai COVID itu, saya merasa tertolong ketika orang itu punya kasih, perhatian, bahkan real langsung melakukan segala sesuatu. Maksudnya bertindak dengan langsung gitu, bukan hanya ya saya bantu dalam doa gitu. Itu beda banget karena ya saya nggak menyepelekan, lewat doa semuanya bisa terjadi, tapi alangkah lebih baik ketika engkau berdoa juga engkau bereaksi gitu ya. Jadi sebenarnya simple, perhatian dan kasih yang benar-benar dari hati itu yang bisa membawa kita semangat lagi untuk menjalani hidup. Jadi kalau pesan saya buat gereja individual atau komunal, jangan hilangkan kasih itu. Setelah engkau mendapat kasih itu, bertindaklah apa yang bisa dilakukan. Itu hal simple. Bahkan hal sekecil apapun ketika tindakan itu engkau lakukan dengan tulus hati, itu bisa menyentuh setiap orang. Bahkan saya pun juga tersentuh dengan orang-orang yang sudah selama ini sudah istilahnya menolong saya melewati masa-masa sulit itu. Dari gereja, dari keluarga, dari orang-orang sekitar. Jadi hiduplah bukan hanya, ya saya bukan mengkritik, tapi alangkah baiknya berdoa penting. Tapi melakukan untuk hal yang lebih penting itu juga perlu dilakukan juga. Hal kecil pun itu menjadi hal yang luar biasa buat kita gitu. Jadi intinya itu. Jadi istilahnya bertindaklah, bukan hanya kita diam diri di tempat. Oke. Gitu artinya aja kasih itu bukan sekedar omong kosong atau konsep ayo aku mengasihimu tapi lalu no action sama sekali. Kasih mesti mewujud nyata dan itu harus dirasakan. Itu poinnya. Oke, terima kasih Mas Andreas untuk sharing pengalaman narasi kehidupan yang sudah dilalui. Semoga setiap penonton dari sebelah mata diberkati oleh Tuhan melalui narasi-narasi yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Kita akhiri percakapan kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali dan selamat menjadi saksi Tuhan. Tuhan memberkati Mas Andreas. Amin. Penyintas COVID-19 adalah mereka yang berjuang untuk hidup, bangkit dari lembah kekelaman dan keterpurukan, keluar dari stigma negatif yang tertempel, dan mulai melanjutkan kembali kehidupan mereka. Ada banyak pengalaman dan pergumulan yang telah dilalui, semuanya menjadi bukti bahwa Tuhan menyertai. Kehadiran orang-orang yang menolong dan memperhatikan adalah wujud kasih Tuhan, bukan sekedar omong kosong, melainkan
aksi nyata dalam sebuah tindakan. Inilah Sebelah Mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.